pertama, Rabbana hablana minas salihin. Kalau dalam bentuk tunggal sendiri, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah, minta dapatlah Ishak dan Ismail. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, lahirlah anak soleh juga bernama Yahya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, doanya ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana cara membentuk mewujudkan anak yang sukses dan bertakwa? Pertama, carikan ibu yang baik. Bagi yang lajang-lajang yang belum nikah, bagi yang sudah jaga ada yang ngadat. Dia makan yang baik. Karena kalau disuapkan ke dalam mulutnya makan riba tertutup pintu hati. Tertutup pintu hatinya. Setelah itu kasih dia pendidikan yang baik. Lalu kemudian tunjuk ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Adapun ikhtiar yang dilakukan oleh para ulama di dalam mengikhtiari, di dalam mentirakati buah hatinya atau anaknya yang disampaikan oleh Habib Lutfi, yang pertama yaitu memberikan harta yang halal, dimana ketika orang tua memberikan harta yang halal pada buah hatinya, pada anaknya, maka seorang anak di dalam tumbuh kembangnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa pada hari kelahiran anak. Di dalam puasa pada hari kelahiran anak ini, seorang orang tua bisa melakukannya. Jika tidak bisa sebulan sekali, bisa juga 2 bulan ataupun 1 tahun ataupun 2 tahun. Yang penting haruslah sebagai orang tua yang mempunyai harapan besar terhadap anaknya harus memperbanyak ikhtiar. Salah satunya ya dengan tadi puasa di hari kelahiran anak. Yang ketiga yaitu menjaga lisan, di mana orang tua yang lebih banyak menjaga lisannya terhadap menjauhi segala larangan Allah, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah seorang anaknya di dalam proses belajarnya. Menjaga lisan di sini maksudnya bagaimana? Tidak berkata kotor terhadap anaknya, tidak mengata-ngatain membicarakan tidak hanya anak kita tapi juga anak orang lain kejelekannya. Dan ini yang penting juga, tidak ngerasani guru anaknya. Ini juga salah satu bentuk ikhtiar yang disampaikan oleh Habib Lutfi di dalam mentirakati anaknya. Dan yang keempat, ini adalah yang terakhir, yaitu ketika orang tua memasak makanan untuk keluarga, khususnya untuk buah hatinya, untuk anaknya, ketika memasak itu harus membaca bismillah minimal 21 kali dan membaca sholawat 11 kali. Ria Ricis, kalaulah muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23 teman-teman sekalian, atau ranking 24 atau ranking 25, paling belakang. Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini ranking 1 atau tidak? Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas saja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik, kenapa dia nggak suka belajar di sekolah teman-teman sekalian. Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing bu guru, izin ke UKS. Jadi cari alasan supaya nggak belajar pelajaran hitung-hitungan karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami? Apakah kedua orang tua kami mengatakan, Ricis,
ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu. Ricis, ikutin dong kakakmu yang pinter itu. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka. Dan Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni. Semua pelajaran seni nilainya sempurna. Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah. Oke, jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut. Jadi orang tua mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, dan oleh orang tua kami betul-betul didukung teman-teman sekalian. Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik, terutama pelajaran-pelajaran berhitung, tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni, dan orang tua kami mendukung seni tersebut dan mendukung apapun hobi yang dia suka, sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah, dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Dan hari ini Ria Ricis menjadi seorang YouTuber dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa, keahliannya dalam bidang seni, dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri, memiliki rumah sendiri, mandiri, dan membantu banyak keluarga yang lainnya. Bahwa Bapak dan Ibu sadarilah dan pahamilah bahwa semua anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Menjadi rutin dibaca. Boleh jadi wirid. Setiap hari kita baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 100 kali, semampu kita. Jadi wirid. Keberkahannya luar biasa. Boleh menjadi doa dalam air minum kita. Setiap mau minum air dalam botol atau gelas, kita baca Al-Fatihah, tiup di dalam air, kemudian minum. Itu menjadi obat. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Jangan menunggu kiai, ustaz, habib datang untuk membacakan Al-Fatihah dalam air. Kita sendiri belajar. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tiup dalam air, boleh 3 kali. Kemudian silahkan minum. Kasih kepada anak-anak kita. Barang siapa yang menakjubkan akan dia oleh sesuatu, baik harta, baik anak, baik bini, baik laki, ucap, katakan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Misalnya kita masuk ke dalam kebun, melihat kebun itu rindang, melihat perumahan ini bagus, nah, ucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain Allah, selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berisi harta, dengan harta ini kita senang, dengan harta ini kita merasa nyaman. Ucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita berisi anak, berisi bini, berisi laki, nyaman dilihat, nyaman kelakuannya. Ucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah.